Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Kurniawan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang tradisi ekonomi masyarakat pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, perekonomian pada masa Rasulullah. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Quran yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam tertinggi adalah hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Rasulullah adalah kepala negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara abad ke-7 karena beliau merupakan teladan yang paling baik dalam implementasi Islam. Yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Mal, yang di masa Nabi Muhammad terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat. Sumber-sumber pendapatan di masa Rasulullah SAW tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini terdiri dari yang pertama, kharaj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah secara spesifik besarnya. Pajak ini ditentukan 3 hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah dan jenis irigasi. Kemudian yang kedua, zakat. Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian. Yang ketiga, khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%. Dan yang keempat, jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan negara Islam. Yang kelima, penerimaan lainnya seperti kafarah dan harta waris dari orang yang menjadi ahli waris. Itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yakni saudari Bisyaratul Walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Prinsip yang digunakan oleh Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka dan antara pria dengan wanita. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat. Yang B, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Yang C, mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam. Yang D, mendistribusi harta Baitul Mal, menerapkan prinsip kesamarataan. Dengan begitu, selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Yang kedua, masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Keberadaan Baitul Mal semakin mapan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sistem administrasinya tertib serta meningkatkan basis pengumpulan dana zakat dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Khalifah ini berkuasa penuh terhadap pengelolaan keuangan di Baitul Mal dan tidak memperboleh menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Umar bin Khattab melakukan langkah-langkah besar pengembangan ekonomi dalam bidang pertanian, antara lain menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Namun siapa yang gagal mengolah selama 1 tahun, maka dia akan kehilangan kepemilikan tanah tersebut. Yang kedua, pada masa kekhalifahan Umar banyak dibangun irigasi, waduk, tangki kanal, dan pintu air serbaguna untuk mendistribusikan air ladang di pertanian. Yang ketiga, hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat, yaitu dengan cara 1. Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, pajak perdagangan nabati dan kurma syariah sebesar 50%. Yang kedua, membangun pasar tersebut di wilayah pedalaman seperti Ubula, Yaman, Damaskus, Makkah, dan Bahrain. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Utsman juga masih tetap mempertahankan pemberian bantuan dan santunan dengan sejumlah uang yang berbeda-beda kepada masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan penaksiran harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan agar zakat aman dari gangguan dan masalah dari pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Zakat dikenakan terhadap milik seseorang setelah dikurangi hutang-hutangnya, dan Khalifah juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Khalifah Utsman bin Affan menghapus aturan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab mengenai zakat dijadikan pajak karena menganggap bahwa itu merupakan hal individu. Yang keempat, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dalam masalah perekonomian satu hal yang sangat monumental dari pemerintahan Ali adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintah Islam. Selain itu, Ali juga membentuk kepolisian secara resmi yang disebut syurta. Sedangkan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam kebijakan ekonomi adalah yang pertama, mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Yang kedua, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar. Yang ketiga, melakukan kontrol pasar dan pemberantas perdagangan
yang licik, penimbun barang, dan pasar gelap. Yang keempat, membentuk petugas keamanan disebut dengan syurtah atau polisi, yang dipimpin oleh Sahibus Syurtah. Yang kelima, ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Khalifah Umar. Selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ketiga. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibrahim. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan meneruskan dari pemateri kedua, yaitu poin yang C, tradisi dan praktek ekonomi Bani Umayyah. Di antara 14 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa sekitar 90 tahun, terdapat beberapa orang khalifah yang dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun nama-nama khalifah yang menonjol karena prestasinya adalah A. Muawiyah bin Abi Sufyan, dan B. Abdul Malik bin Marwan, C. Al-Walid bin Abdul Malik, D. Umayyah bin Abdul Aziz, dan E. Hisham bin Abdul Malik. Nah, pada tahun 693, Khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak uang sendiri di Damaskus. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti itu. Sebab kita melihat sebelumnya diberlakukannya kebijakan ini, mata uang yang beredar sebagai alat tukar adalah mata uang Roma dan mata uang Persia, yaitu dirham, drachma, dan dinar atau dinarius. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kepapaan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini. Yang kemudian poin yang D, tradisi dan praktek ekonomi Bani Abbasiyah. Pada masa permulaan Abbasiyah, semua khalifah menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan negara. Sektor-sektor perekonomian yang dikembangkan meliputi pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Yang pertama, ada sektor pertanian. Di sektor pertanian, usaha-usaha yang dilakukan antara lain: A. Memperlakukan al-izmah dan mawali dengan perlakuan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, hingga kembalilah mereka bertani di seluruh penjuru negeri. Yang B. Mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku kejam kepada para petani. C. Memperluas daerah-daerah di segenap wilayah negara. Dan D. Membangun dan menyempurnakan sarana perhubungan ke daerah-daerah pertanian, baik darat maupun air. Yang E. Membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal baik besar maupun kecil, sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak terjangkau irigasi. Yang kedua, ada sektor perindustrian. Perindustrian terbesar dari sektor pertambangan yang meliputi tambang perak, tembaga, seng, dan besi yang dihasilkan dari tambang-tambang di Persia dan Khurasan. Dekat Beirut terdapat beberapa tambang besi, seperti halnya marmer, di Tigris, dan sebagainya. Yang ketiga, sektor perdagangan. Kota Baghdad, di samping sebagai kota politik, kota agama, kota kebudayaan, juga merupakan kota perdagangan yang terbesar di dunia saat itu. Sedangkan kota Damaskus merupakan kota dagang nomor 2 sebagai pusat kota perdagangan transit bagi khalifah-khalifah dengan khalifah-khalifah dagang dari Asia Kecil dan daerah-daerah Furat yang menuju negeri-negeri Arab dan Mesir atau sebaliknya. Pada waktu itu terjadilah hubungan dengan antara kota-kota dengan Islam. Pada waktu itu terjadilah hubungan dagang antara kota-kota dagang Islam dengan kota-kota dagang di seluruh penjuru dunia. Untuk menghindari terjadinya kolusi dan penyelewengan dalam sektor perdagangan, Khalifah Harun membentuk satu badan khusus yang bertugas mengawasi pasaran dagang, mengatur ukuran timbangan, menentukan harga pasaran, atau dengan kata lain mengatur politik harga. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, intinya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.